Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ternyata aku anak orang kaya. Bagian 55. Kedua anak orang kaya ini mau mencari kembali rasa keberadaan di depan Erwin. Tapi sepertinya salah orang. Erwin bukanlah orang yang boleh sembarangan diprovokasi. Beberapa orang sudah menunggu lama, akan tetapi Erwin tak kunjung kembali, sehingga mereka mulai mengejek lagi. Anak miskin itu kok belum balik juga ya? Jangan-jangan udah kabur ya? Bisa jadi ya Lina, pacar miskinmu itu nggak bisa diandalkan sama sekali. Mau ku bantu perkenalkan anak orang kaya? Tina melirik Lina dan berkata dengan nada membanding-bandingkan. Nggak perlu, cukup pikirin dirimu aja sendiri. Lina sedikit marah, tapi pada saat yang sama dia khawatir tentang Erwin. Karena begitu lama, apa jangan-jangan terjadi sesuatu? Begitu Lina mau menelpon Erwin, Erwin tiba-tiba kembali. Maaf, sudah buat kalian menunggu lama, kata Erwin sambil tersenyum. Baguslah kalau sudah balik, kupikir kamu kabur karena gak punya uang, kata Helena dengan ekspresi hina. Yuk, kita ke Factory Outlet, desak Misra. Factory Outlet adalah bangunan komersial mewah yang terkenal di Jalan Menro. Di sana menjual berbagai macam barang. Dan yang terpenting adalah barang merek terkenal yang tentu harganya sangat mahal. Kebanyakan orang yang masuk hanya sebatas lihat-lihat dan jalan-jalan saja. Sebagian besar orang yang bisa beli barang di sana pun tanpa ragu. Hanya anak orang kaya atau pengusaha kaya parubaya yang menemani kekasihnya berbelanja. Ketika Erwin dan yang lainnya masuk, terlihat semua orang yang berbelanja di sini berpakaian rapi dan mewah. Tidak ada orang yang berpakaian murahan yang biasa-biasa saja seperti Erwin. Bahkan para pelayan toko sekalipun berdandan dengan rapi. Bahkan pelayan di sini saja berpakaian lebih bagus dari anak desa itu. Michelle tak bisa menahan diri dan membanding-bandingkan Erwin lagi. Erwin mengerucutkan bibirnya karena tak memperdulikan kata-kata itu dan berpikir untuk merebut beberapa saham beserta aset dari mereka. Lihat, itu toko LV. Helena melihat toko barang bermerek LV yang mewah dari jauh. Dia langsung bergegas ke sana dengan penuh semangat. Tina juga ikut ke sana. Semua yang mereka berdua pakai itu barang merek terkenal. Biasanya orang tua atau pacar mereka yang bayar. Jadi tentu mereka tak peduli tentang masalah uang, hanya suka atau tidak. Michelle dan Edric, kedua orang kaya ini tampaknya sudah dapat kesempatan untuk pamer di depan Erwin. Dia dengan cepat berjalan mendekat. Yuk, kita ke sana juga. Michelle mendesak Erwin dengan tatapan menghina. Erwin mengangguk. Seberapa kuat ya kemauan kedua anak orang kaya ini mau pamer di depannya. Sepertinya mereka masih dendam dengan Erwin yang merebut kontrak kemarin. Sehingga buru-buru mau membuktikan diri di depan pacar. Dan juga lebih berguna daripada Erwin yang hanya anak miskin dari pedesaan. Namun Lila sedikit khawatir. Erwin, atau kita ke toko lain saja? Lina takut Erwin menghabiskan uang yang tak diperlukan. Lagi pula dia biasanya juga tak membeli barang-barang mewah seperti Alfie. Palingan hanya pakai barang second dari ibunya saja. Lina memang anak orang kaya, tapi tetap sangat hemat. Gak apa-apa, biarkan mereka pamer dulu. Nanti akan kuberi mereka sedikit pelajaran. Erwin tersenyum di sudut mulutnya, lalu ikut ke sana. Baiklah kalau begitu. Lina tidak punya pilihan lain selain setuju, bukan? Setelah mereka tiba di toko Elvi, Tina dan Helena terlihat sangat akrab dengan tempat ini. Melihat-lihat di sana-sini dengan sangat semangat. Helena, ambil aja apapun yang kamu mau, biar aku yang bayar. Michelle melirik Erwin yang memakai pakaian murah dengan sedikit sarkasme. Anu Tina, ambil juga apa yang kamu mau, aku yang bayar. Edric juga tak bisa menahan untuk pamer. Hanya Erwin yang berdiam diri. Kenapa tak suruh pacarmu ambil satu? Gak mampu bayar ya? Michelle sekarang sangat puas dan akhirnya menemukan rasa keberadaannya di depan Erwin. Aku tak suka atas, kata Lina dengan tidak senang. Tak suka atas ya? Kalau gitu kita ke toko sebelah aja. Elvi punya banyak produk perhiasan dan pakaian loh. Pasti ada satu yang kamu suka lah, kata Michelle sambil tersenyum dingin. Lina sedikit menyesal sudah datang ke sini. Awalnya dia ingin memanfaatkan kedua sepupunya yang mengajaknya berbelanja untuk menjalin hubungan baik. Tapi tak terfikir alasan mereka mengajak keluar hanya untuk mengejek Erwin.
Ini membuatnya sangat tidak senang. Misal, aku mau yang ini. Helena mengambil sebuah tas elfin merah dan datang ke hadapan Misal dengan penuh semangat. Oke, selama kamu suka. Misal tidak tanya berapa harganya dan langsung menyerahkan kartu pada pelayan perempuan yang membuatnya terlihat murah hati. Tak lama kemudian, Tina juga memilih sebuah tas coklat dan datang ke hadapan Edric. Edric juga tak menanyakan harga dan langsung bayar dengan kartu. Kedua anak orang kaya ini terus bergaya dan pamer di depan Erwin, mencoba membuktikan bahwa mereka lebih berguna dari Erwin. Erwin menggelengkan kepala, dua orang bodoh besar ini. Sepupu kedua tak ikut beli, takut pacar tak mampu bayar ya? Tina tak bisa menahan diri dan mengejek secara melihat Lina tidak ikut pilih. Gak perlu lihat lagi, pacarnya itu kan miskin, malah aneh kali kalau mau beli. Cemooh Helena, belanja bersama hari ini adalah idenya, dan tujuannya hanya untuk memberi sepupunya pelajaran, sekaligus mengejek pacarnya yang miskin. Jika bukan karena Erwin, kontrak ibunya tak mungkin berhasil ditandatangani oleh bibi keduanya kemarin. Jadi kali ini dia harus membalas demi sang ibu. Udah puas ejek belum? Erwin, yuk kita pergi. Lina tak tahan lagi, kedua sepupunya ini terlalu keterlaluan. Jangan dulu, kita temani permainan mereka sebentar lagi. Erwin berkata santai, karena akhirnya dapat target anak orang kaya yang sebodoh ini. Tentu Erwin mau meraup sedikit aset atas saham mereka. Jadi tak mungkin Erwin akan menyanyiakan kesempatan ini. Lina menahan nafas saat mendengar Erwin mengatakannya. Gitu dong, ini baru permulaan aja udah mau pulang duluan. Mengecewakan sekali sih. Yuk kita lihat ke toko channel. Kata Helena sambil menyeringai. Dia akan membalas kembali penghinaan yang diderita ibunya berlipat-lipat ganda hari ini. Yuk. Kita ke toko merek channel. Aku udah lama mau beli parfum edisi terbatas yang baru itu. Membahas tentang channel, mata Tina tiba-tiba berbinar. Sebelum yang lain bergerak, dia sudah membawa Edric ke toko channel terlebih dulu. Yang lain juga mengikuti, dan tak lama kemudian mereka pun tiba di depan toko channel. Lumayan banyak orang yang berkunjung ke sini, tapi kebanyakan adalah wanita, yang semuanya bisa dibilang cantik-cantik, dan ditemani ATM berjalan yang kalau bukan anak orang kaya, pasti pengusaha kaya. Namun kali ini para wanita cantik pengunjung ini malah menyaksikan sesuatu dengan penuh semangat di sekeliling lemari kaca. Di dalam lemari kaca tersebut terdapat sebuah parfum channel edisi terbatas terbaru yang bernama Bright Lover. Wah, parfum channel baru edisi terbatas. Bright Lover? Aku mau yang ini. Edric, cepet beli. Tina memang dari awal sudah mau parfum itu. Belilah. Edric langsung menyerahkan kartunya kepada wanita pemandu belanja. Tapi justru ditolak dengan jawaban. Maaf tuan, Bright Lover ini adalah parfum baru edisi terbatas. Dan hanya pemilik kartu keanggotaan 7 bintang ke atas di Jalan Mendro yang boleh beli. Harus 7 bintang ke atas baru bisa. Edric merasa tak berdaya karena dia juga memahami aturan di sini. Beberapa produk baru atau produk langka edisi terbatas memang mengharuskan syarat keanggotaan tinggi untuk beli. Misal, kamu juga punya kartu anggota di sini kan? Bintang keberapa ya? Kata Helena saat tiba-tiba teringat sesuatu. Punyaku bintang 4. Pengeluaran tahunanku belum cukup. Misal juga sedikit tak berdaya. Tidak heran, para wanita pengunjung hanya mengelilingi tapi tak mampu membeli parfum itu. Ternyata, tingkat keanggotaan taklah cukup. Aduh, sayang sekali. Tina sedikit putus asa. Melihat mereka tak bisa beli, Erwin tahu kesempatan akhirnya tiba. Jadi dia melangkah maju dan berkata dengan ringan. Aku bisa beli. Kau bisa beli? Jangan buat aku tertawa. Kau itu uang buat beli aja gak punya. Apalagi kartu keanggotaan. Coba bilang gimana cara kau beli parfum itu Misal mengejek tanpa henti. Apakah anak miskin ini tak dengar persyaratan yang dibilang sama wanita pemandu belanja itu ya? Setidaknya harus punya kartu anggota bintang 7 ke atas. Kayaknya dia bahkan tak tahu apa itu kartu keanggotaan deh. Helena juga ikut mengejek.
Kalau tak punya uang sih, tolong jangan memaksa buat pamer ya. Edric juga ikutan. Gimana kalau aku bisa beli? Erwin tak peduli dengan apa yang mereka katakan. Kalau kau bisa beli, aku bakal bersujud sambil memanggil kau ayah, kata Edric, karena tidak mau kalah. Dalam logikanya, seorang anak miskin dari pedesaan tak mungkin bisa punya kartu keanggotaan. Apalagi kartu keanggotaan bintang 7 ke atas. Kurang seru kalau cuma bersujud sambil panggil ayah. Ku dengar kau punya klub hiburan di barat kota. Gimana kalau kau kasih aku klub hiburan itu tanpa syarat? Kalau aku bisa beli. Erwin mengatakan tujuan yang sebenarnya. Gimana kalau nggak bisa? Edric berkata dengan tak puas kalau dirinya tak lebih baik dari Erwin. Kalau begitu, aku bakal sujud sambil panggil kau ayah. Gimana? Oke, aku taruhan sama kau. Kutunggu sujud dan panggilan darimu ya, kata Edric dengan bangga. Karena dia berpikir Erwin tak mungkin bisa beli Bright Lover ini dan hanya mau bergaya saja. Aku takkan kabur. Setelah Erwin menjawab sambil tersenyum, dia menoleh dan bertanya pada Misha. Mau ikut taruhan juga? Kalau aku tak bisa beli, aku juga bakal sujud padamu. Oke, siapa takut? Tadi Misha sempat khawatir tak punya kesempatan buat mempermalukan Erwin. Tapi Erwin ini justru gali kuburan sendiri. Jadi dia berencana untuk merekam video saat Erwin bersujud sambil memanggilnya ayah nanti. Lalu mengunggah rekaman itu ke sosial media agar Erwin tak punya muka sama sekali. Kalau aku bisa beli, resortmu di selatan kota harus kasih aku tanpa syarat. Erwin harus menjelaskan ketentuan taruhannya terlebih dulu. Kalau tidak, takutnya mereka akan tak menepati kata-katanya. Tak masalah, kalau kau bisa beli Bright Lover ini, soal apa yang kau mau itu cuma hal sepele. Alasan Michelle bisa begitu murah hati itu karena dia tak percaya Erwin, seorang anak miskin dari pedesaan, bisa membeli Bright Lover edisi terbatas ini. Ketika Helena mendengar, dia tidak bisa menahan diri dan melangkah maju untuk berkata, sepupu kedua, kalau pacarmu gak tepati kata-katanya dan kabur, kami bakal cari perhitungan sama kamu. Niat jahat Helena terlihat jelas, karena dia sangat ingin membalas untuk ibunya. Lina mengerutkan kening dan merasa Helena ini benar-benar menjengkelkan sekali. Tapi hatinya tetap khawatir dengan Erwin. Erwin menepuk punggung tangan Lina dan menyuruh Lina untuk tidak khawatir. Setelah itu, Erwin langsung berjalan ke arah wanita pemandu belanja. Begitu tiba, dia langsung mengeluarkan kartu VIP bintang 9 milik Diamond. Dan itu membuat tempat kejadian menjadi hening seketika. Aku punya kartu VIP bintang 9. Apa boleh beli parfum Bright Lover ini? Erwin berkata sambil tersenyum kepada wanita pemandu belanja itu. Jelas, wanita pemandu belanja juga tercengang. Dia tidak menyangka pemuda berpakaian biasa-biasa saja yang ada di depannya ini bisa punya kartu VIP bintang 9. Karena jumlah orang yang punya kartu VIP bintang 9 jalan main road di seluruh kota Bandung itu tidak lebih dari 10 orang saja. Misha, Helena, Edric, dan Tina. Keempat orang yang menyaksikan ini tercengang dan terkejut di tempat. Bagaimana dia bisa punya kartu VIP bintang 9? Anak miskin itu punya kartu VIP bintang 9. Ini gak masuk akal. Seriusan, mana mungkin seorang anak miskin pedesaan bisa belanja 200 miliar di sini? Kartu itu pasti palsu. Misal dengan serius mencurigai VIP bintang 9 Erwin itu palsu. Dan bersikeras mau wanita pemandu belanja memverifikasi kartu itu. Tolong periksa baik-baik kartu VIP bintang 9 itu. Anak miskin ini gak mungkin punya kartu itu lah. Iya, cepat periksa baik-baik. Kalau bisa suruh orang profesional bersih saja, kata Edric, karena tak mau kalah. Dan juga tak percaya anak miskin pedesaan ini bisa punya kartu VIP bintang 9. Wanita pemandu belanja itu juga tak begitu percaya pada Erwin yang memakai pakaian murahan. Jadi dia menerima kartu VIP bintang 9 tersebut dan segera berkata kepada Erwin dengan sedikit nada minta maaf. Tuan, tolong tunggu sebentar. Saya perlu cari orang profesional untuk memastikan kartu VIP bintang 9 Anda. Pergilah, ya, cepat. Erwin mengangguk dan tidak mempermasalahkan keraguan mereka. Karena orang-orang ini benar-benar keras kepala dan tak mau menyerah kalau mereka belum kalah telak. Jadi Erwin akan biarkan mereka sepenuh terdiam. Wanita pemandu belanja menyerahkan pengawasan toko pada pemandu lain.
Sedangkan dia sendiri membawa kartu VIP bintang 9 tersebut ke pusat verifikasi kartu profesional di Jalan Menro. Misal dan yang lainnya tetap menunggu dengan cemas di tempat. Gimana ini? Gimana kalau kartunya asli? Helena sedikit gugup. Santai saja, kartu itu nggak mungkin asli. VIP bintang 9 itu cuma bisa dapat kalau udah belanja 200 miliar per tahun di sini. Anak miskin kayak dia, kalau bisa habiskan 200 juta di sini itu pasti udah batasnya lah. Misal menghibur dengan percaya diri. Iya sih, nggak mungkin dia punya kartu VIP bintang 9 itu. Edric juga mulai melawan Erwin. Lelucon macam apa ini? Kalau kartu itu asli, maka klub hiburannya akan dia beri pada Erwin. Erwin memandang mereka dengan tenang dan sedikit menggelengkan kepalanya sambil menunggu. Erwin pun buru-buru mengirim pesan kepada Lisa, menyuruhnya untuk membuat kontrak akuisisi dan bawa ke sini secepat mungkin. Setelah Lisa menerima pesan itu, dia segera melaksanakannya. Setengah jam kemudian, gadis pemandu belanja buru-buru kembali sambil membawa kartu VIP bintang 9 dan menghampiri Erwin dengan hormat, lalu mengembalikan kartu tersebut pada Erwin dengan kedua tangannya. Tuan yang terhormat, kartu VIP ini adalah asli. Anda mendapat prioritas untuk membeli parfum Bread Lover ini. Apakah mau saya keluarkan untuk Anda sekarang? Kata-kata wanita pemandu belanja benar-benar menghancurkan ekspektasi Michelle dan Edric. Dan pada saat yang sama mengejutkan mereka lagi. Mana mungkin kartu VIP bintang 9 itu asli? Harga seluruh outfit anak ini aja nggak sampai 1 juta. Kenapa bisa punya kartu VIP bintang 9? Dari mana dia dapat kartu itu? Sementara mereka terkejut, Lina justru bersemangat. Erwin, aku sangka kamu punya kartu VIP bintang 9. Baguslah. Begitu ingat mereka yang mau mempermalukanmu barusan, aku serasa mau pukul mereka. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Erwin tersenyum di sudut mulutnya, lalu berkata kepada wanita pemandu belanja. Tolong keluarkan Bread Lover, aku mau beli. Baik tuan, kartu VIP bintang 9 bisa memberi Anda diskon 50%. Kalau dikurangi diskon totalnya 136 juta. Apakah tuan mau transaksi dengan kartu atau catat dulu? Erwin terkejut dengan kata-kata wanita pemandu belanja. Kartu VIP bintang 9 ini memang luar biasa. Bahkan boleh catat hutangnya dulu. Namun Erwin akan membayar sendiri barang yang ingin dia beli. Sehingga Dema juga tak perlu repot-repot lagi. Pakai kartu. Erwin tersenyum sedikit di sudut mulutnya. Disaksikan tatapan tercengang Helena dan yang lainnya. Erwin membayar langsung dan berhasil memberi Bread Lover ini. Saat wanita pemandu belanja ingin menyerahkan sebotol parfum Chanel kepada Erwin, Erwin memegang parfum itu dan menggoyangkan di depan Michelle dan Edric. Maaf ya, aku udah beli Bread Lover ini. Sesuai taruhan, klub hiburan dan riset kalian bakal jadi milikku. Bersama